nantinya juga akan ada sesi tanya jawab setelah kedua pemateri menyampaikan materinya. Namun sebelumnya, saya ingin menyapa para peserta webinar tersingkat terlebih dahulu. Yang kami hormati Bapak Rektor Universitas Kuningan yang pada kesempatan kali ini diwakili oleh Bapak Wakil Rektor 4, Bapak Dr. Novi Satria Praja, yang kami hormati Dekan Fakultas Ilmu Komputer beserta para jajarannya, yang kami hormati Bapak Ibu Kaprodi di lingkungan Universitas Kuningan, yang kami hormati Ketua Pelaksana Webinar Nasional EPCOMFEST 2022 beserta para panitia. Yang kami hormati Ibu Dr. Dwinita Larasati SSN, MA, selaku pemateri pertama, dan yang kami hormati pula Bapak Isnur Onowe Purbo, MA, PhD. Selamat datang Bapak Ono, mungkin masih kenal dengan saya. Waktu itu Bapak ke Universitas Kuningan ketika saya menjadi mahasiswa dan kita kolaborasi untuk membahas mengenai POIP waktu itu, Voice over Internet Protocol, dan workshop tentang pembentukan RT RW net ya, seperti itu. Siap. Waduh, mahasiswa semua stres saya jadinya. Dan ketika di IPB juga kita sempat bertemu kembali Pak. Dan serta hadirin peserta webinar nasional EPCOMFEST. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, sebagaimana telah diketahui bersama bahwa webinar pada hari ini yaitu mengambil tema tentang aktivasi, akselerasi, dan strategi ekonomi kreatif berbasis teknologi. Untuk itu, kita semua tentu sangat membutuhkan informasi sekaligus sebagai upaya menyatakan persepsi sebagaimana yang kita harapkan bersama pada webinar kali ini. Dan sebelum penyajian materi, izinkan saya menyampaikan kurikulum kita dari kedua pemateri. Untuk yang pertama, yaitu dari Ibu Dr. Binita Larasati SN, MA. Beliau lahir di Jakarta 28 Desember 1972. Kemudian current occupation-nya, beliau merupakan seorang industrial designer, lecturer, dosen juga, researcher at Man and Industrial Product Design Research Group, Industrial Design Program, Faculty of Art and Design, Institut Teknologi Bandung. Kemudian beliau juga internetnya di Product Design Development, New Craft Design Development Material, kemudian Design Thinking and Design and Creativity Research, Social Innovation, Creativity City, Creativity Economy, Community Development, Design Entrepreneurship, Comic. Kemudian selain itu juga beliau beralamat di program studi desain produk industri Fakultas Seni Rupa dan Desain Institut Teknologi Bandung, Jalan Ganesha nomor 10 Bandung 40132. Dan nomor telepon beliau silahkan bisa dicatat untuk konsultasi mungkin, yaitu di 0813 94 64 64 12. Dan emailnya adalah kitalarasati@gmail.com. Kemudian blognya yaitu di http://kitalarasati.com. Kemudian di aktivitas beliau juga ini lumayan banyak ya pengalamannya sebagai advisory council member Akademia Cluster, kemudian sebagai International Advisory Council, Deputy of Strategic Partnership, Deputy of International Relations, Initial Concept and Organizing Team. Ya, kemudian beliau juga sebagai Chairperson, General Secretary di Bandung Creative City Forum, dan beliau juga selaku Creative Entrepreneur Network
koordinator. Eh, itu dan ternyata masih banyak lagi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu seperti itu. Dan untuk selanjutnya adalah kurikulum PISA dari Bapak Onowe Purbo, Bapak Komputer Indonesia. Beliau lahir pada tanggal 17 Agustus 1962. Beliau adalah seorang tokoh dan pakar di bidang teknologi informasi asal Indonesia. Selain pakar, beliau juga dikenal sebagai penulis, pendidik, dan pembicara seminar. Sebagai aktivis, beliau dikenal dalam upayanya memperjuangkan Linux. Karya inovatifnya diantaranya adalah Wajan Bolik sebagai upaya koneksi internet murah tanpa kabel dan RT-RWNet sebagai jaringan komputer swadaya masyarakat untuk menyebarkan internet murah serta penerapan OpenBTS. Ini pengalaman saya waktu dulu bersama beliau mengenai RT-RWNet. Kemudian beliau memulai pendidikan akademi di ITB pada jurusan Teknik Elektro pada tahun 1981 dan lulus dengan predikat wisudawan terbaik. Kemudian melanjutkan studi ke Kanada dengan beasiswa dari PAUM. Beliau juga aktif menulis dalam bidang teknologi informasi, media, seminar, konferensi nasional maupun internasional, dan percaya filosofi copyleft, sumber terbuka. Banyak tulisannya dipublikasikan secara gratis di internet. Sebagai pakar teknologi, beliau hanya menggunakan netbook dan telepon seluler Android merek lokal. Dan pada awal bulan November 2020 ya Pak, kalau tidak salah, beliau menerima penghargaan Postal Service Award dari Internet Society. Postal Service Award diberikan kepada beliau karena telah memberikan kontribusi luar biasa bagi perkembangan teknologi internet di Indonesia. Kemudian beliau juga melanjutkan di pasca sarjana di McMaster University di Kanada ya di bidang semikonduktor laser, dan 5 tahun kemudian mendapatkan gelar PhD dari Universitas Waterloo Kanada di bidang teknologi rangkaian terintegrasi untuk satelit, dan karyanya yaitu adalah distro Linux, di mana banyak sekali distro Linux yang beliau hasilkan, ya di antaranya distro offline, distro Simeo offline, distro Ora Linux, distro sekolah Nux, dan apa ya, distro Iptek Nux kalau nggak salah. Uh, itu mengenai kurikulum itu dari kedua pemateri. Baiklah, untuk selanjutnya saya sampaikan beberapa ketentuan acara webinar ini sebagai berikut. Yang pertama, penyampaian materi untuk setiap pembicara kami beri waktu selama 45 menit. Selama pemateri menyampaikan materi, peserta tidak diperbolehkan melakukan interupsi. Dan yang terakhir adalah sesi tanya jawab akan dibuka setelah kedua pemateri menyampaikan materinya. Demikian peraturan yang akan kita pakai dalam webinar pada kesempatan kali ini. Selanjutnya kami persilakan kepada pemateri pertama yang terhormat Ibu Dr. Dwinita Larasati, SSN MA, untuk menyampaikan materinya. Selamat pagi semuanya. Terima kasih atas kesempatannya untuk berbagi pagi ini. Tolong saya diizinkan untuk bisa screen sharing ya. Jadi nanti saya akan pakai slide untuk menjelaskan. Karena sebenarnya yang akan saya paparkan adalah lebih ke konteks di mana si teknologi ini memang menjadi basis di ekonomi kreatif. Terus gimana caranya? Jadi bukan tentang teknologinya sendiri apa saja sampai detailnya, tapi sebenarnya konteks dalam ekosistem ekonomi kreatif itu sendiri. Coba saya mungkin bisa diizinkan sekarang untuk share screen, masih belum juga. Oke, kenalan lagi. Meskipun tadi sudah dibacakan, tapi sebenarnya apa yang relevan dengan kondisi hari ini adalah saya sekarang adalah deputi untuk
kemitraan strategis di Indonesia Creative Cities Network. ICCN ini adalah sebuah hub komunitas ya se-Indonesia yang sudah beranggotakan 220-an kota kabupaten se-Indonesia yang kita sepakat untuk menerapkan prinsip-prinsip ekonomi kota kreatif di daerahnya masing-masing. Nah, prinsip-prinsip ini saya masih disable juga nih, makanya saya ngomong terus ya. Tolong dong slide-nya dong. Nah, terus di 10 prinsip itu akhirnya karena kita semua dari latar belakang yang berbeda dengan bidang aktivitas yang berbeda juga, itu adalah akhirnya membuat kita harus punya yang namanya kode-kode di mana kalau kita menjalankan ekonomi kreatif di kota atau kabupaten masing-masing, pegangannya apa. Nah, di sini saya juga adalah dosen desain produk industri di ITB. Kalau mungkin teman-teman jarang dengar yang namanya desain produk ya, mungkin akrabnya dulu taunya desain grafis, sekarang desain komunikasi visual, tapi ada juga desain produk industri yang concernnya lebih ke arah interaksi antara manusia dengan benda atau dengan apapun itu yang ada di depannya. Jadi kalau dulu hanya benda yang tangible, tapi sekarang juga termasuk yang namanya interaksi dengan tayangan pada apps dan seterusnya. Saya juga kalau di Jawa Barat menjadi Dewan Pengarah untuk Komite Ekonomi Kreatif dan Inovasi atau Kreasi. Saya juga focal point Bandung sebagai kota desain UNESCO, jejaring kota kreatif UNESCO. Tahun 2015 Bandung bergabung. Selain Bandung sebenarnya ada 3 kota lain yang juga masuk ke kota kreatif UNESCO, yaitu Pekalongan yang masuk duluan tahun 2014, lalu Bandung masuk 2015 sebagai kota desain, kalau Pekalongan kota Kraken Folk Art. Lalu tahun 2019 ini ada suara-suara yang mengganggu, tolong dimatikan dulu. Lalu 2019 lalu tahun 2019 Ambon bergabung sebagai kota musik, dan 2021 Jakarta bergabung sebagai kota literatur. Ini kota-kota ngapain aja sih gitu di dalam USCCN? Nanti akan saya perlihatkan juga contoh-contoh yang sebenarnya upaya kota desain, upaya kota-kota kreatif menghadapi pandemi kemarin dan basis teknologi, basis sosial dan seterusnya. Ini ada suara ribut, tolong dimatikan dulu bisa, ini sangat distracting. Ya, terima kasih. Lalu saya juga tadi saya sebut ya, saya juga adalah anggota dari International Advisory Council. Jadi kami ada dari 18 negara gitu, for Creative Industries Policy and Evidence Center UK. Jadi membantu memberi masukan bagaimana kebijakan pemerintah itu, terutama skala kota, tapi juga bisa naik ke nasional, itu berdasarkan evidence atau bukti-bukti data dari potensi ekonomi kreatif di wilayahnya masing-masing. Nah, ini antara lain dengan konteks ini makanya akan kebayang ya yang akan saya bicarakan adalah seputar teknologi sebagai salah satu basis pengembangan aircraft, tapi dalam konteksnya kota kreatif. Jadi dalam konteks kewilayahan ini. Kalau kita bicara Indonesia, sebenarnya angka-angka ini kan sangat fantastis ya. Negara lain nggak ada yang punya angka seperti ini. Penduduknya 200 sekian juta, ada 17.000 sekian pulau dan seterusnya. Ini memberi keragaman kita yang sebenarnya menjadi dasar inspirasi, sumber yang tidak henti-hentinya untuk berkarya. Tapi selain itu pun Indonesia pasti punya tantangan lebih nih, tantangan yang pastinya ada tuh tantangan logistik ya, pemerataan, distribusi apapun itu, layanan infrastruktur, jasa, barang dan seterusnya, yang akhirnya membuat kita punya tantangan disparitas atau kesenjangan. Tapi kita juga bisa lihat nih, kalau belakangan ini memang terjadi pembangunan infrastruktur secara fisik, dia masuk ke pelosok, masuk ke yang tadinya nggak pernah didatangi orang dan seterusnya, apakah itu dibarengi juga dengan misalkan pembangunan sosial dan budayanya dan lain-lainnya. Jadi ada sisi di mana pembangunan itu kan tidak hanya fisik seharusnya, tapi juga harus ada pendidikan dan seterusnya. Lalu kita lihat lagi, ada sebenarnya dari kita masih kaya dengan usia produktifnya ya, makanya bonus demografi ini harus agak diarahkan supaya beneran menjadi bonus demografi bukan bencana demografi. Makanya anak mudanya harus punya insights dan punya resource untuk gimana caranya, untuk kepedulian, gimana caranya mengembangkan wilayah masing-masing dari yang terdekat dulu sampai yang nanti skalanya diperbesar.
kalau kita lihat ini ada data internet, pengguna internet di Indonesia sudah ada 73 sekian persen. Mungkin datanya masih harus diperbarui lagi, tapi kalau melihat dari besarnya persentase ini, harusnya kita bisa lihat ini berarti internetnya sudah kayaknya sudah menyebar cukup luas. Sementara dari pengguna itu 61 sekian persennya untuk media sosial. Nah, kalau kita pegang sekarang teknologi abad 21, internet, kita ngobrol gampang banget, ada medsos yang makin lama makin berkembang, interaksinya juga lebih banyak. Tapi kalau tidak dibarengi dengan mindset yang juga mindset abad 21 yang lebih terarah atau lebih punya empati terhadap kondisi yang ada atau nganggapnya nggak cuma internet itu ya udah dunia maya berarti saya bisa seenak-enaknya, kan juga enggak gitu. Jadi bagaimana kita bersikap, bagaimana kita memanfaatkannya itu sebenarnya salah satunya adalah bisa dibuat lebih produktif melalui ekonomi kreatif. Kalau bicara ekonomi kreatif, kita tidak hanya bicara soal transaksi kreatif aja. Jadi kita nggak cuma ngomong tentang hiburan, film, musik, apapun itu, tapi sebenarnya ada ekosistem yang kalau kita lihat mulainya dari misalkan SDM. SDM ini adalah kreator, orang kreatifnya. Ketika dia berekspresi, ekspresinya kan macam-macam ya. Mau bikin buku boleh, puisi bisa, mau bikin musik apapun itu. Tapi dia adalah orang kreatif yang pencipta sebuah karya yang adalah di warna hijau itu. Karya ini bisa berupa barang, bisa berupa jasa, bisa berupa sistem, apapun itu. Kalau ada seorang kreator menghasilkan karya, tapi ya sudah untuk senang-senang aja gitu, untuk hobi atau untuk ya ekspresi sajalah gitu, itu kan belum masuk ke ekonomi kreatif karena belum ada ekonominya di sana. Nah, sambil dia sedang berkarya itu, ketika dia berkarya dia pasti juga membutuhkan skill ya atau latar belakang yang lain yang sebenarnya membantu dia untuk menciptakan karya tersebut. Bisa pendidikan, ada ruang-ruang kreatif, ada kolega yang bisa menambahkan keterampilannya dan seterusnya. Demikian juga ketika dia menciptakan sebuah karya itu ketika dia bikin mungkin 1-2 kali itu masih bisa dibuat sendiri, tapi kalau sudah mau diduplikasi dengan banyak ya, dia kan pasti butuh entitas produksi, butuh pabrik, mungkin butuh alat yang lebih kompleks dan seterusnya. Nah, ketika dia masih melakukan itu hanya untuk kepentingannya sendiri atau untuk senang-senang saja, belum ada nilai ekonominya, itu belum ekraf juga. Nah, ketika dia masuk ke pasar, ketika sudah ada permintaan lebih untuk barang atau karya yang diproduksinya, ini lalu masuklah kita masuk ke transaksi dan seterusnya. Ada pasar, ada pengguna, di sini diperlukan juga perangkat-perangkat seperti ruang-ruang apresiasi. Jadi nggak cuma toko, baik offline maupun online, nggak cuma jualan, tapi juga misalkan panggung-panggung selain bioskop dan teater ya, juga panggung-panggung di mana dia bisa memperoleh apresiasi lebih. Kalau sudah ada nilai ekonominya di sini dan sudah berputar di sana sebagai aktivitas ekonomi, ini sudah bisa menjadi kreatif industri kreatif di sini dengan segala perangkatnya. Lalu si karya ini pasti kan punya tanggapan ya, ketika sebuah karya kreatif dilempar ke pasar, pasti nanti ada kritik, misalkan ada review atau ada apapun itu, ditambahkan dengan proses R&D yang memang terjadi bisa di kampus-kampus, pusat-pusat penelitian ataupun juga di masyarakat. Ketika ditemukan ada misalkan teknologi baru atau material baru atau proses produksi baru dan seterusnya, ini akan semuanya menjadi masukan bagi si kreator tadi, balik lagi ke SDM, untuk membuat karya berikutnya dan terus berkarya melalui itu. Makanya di Undang-Undang Ekonomi Kreatif Indonesia yang keluar tahun 2019 kemarin ini, apa sih ekraf itu, kenapa, apa bedanya dengan yang lain dan seterusnya. Kata kuncinya sebenarnya ada di dia punya potensi IP, punya potensi intellectual property ya, terus dia melibatkan teknologi, seni budaya, dan sains. Jadi ini kalau kita lihat putaran ini, kita bisa mengintervensi dari titik mana nih, terus kenapa bagan ini dibuat, karena ini untuk memetakan sebenarnya waktu itu peran pemerintahnya di mana, karena kalau tanpa pemerintah pun sebenarnya secara bisnis juga jalan gitu ya, atau orang kreatif juga berkarya tetap tidak ada masalah. Tapi begitu pemerintah hendak menjadikan ini nomenklatur resmi dalam struktur pemerintahan, ada kedinasannya, undang-undangnya, program-programnya dan seterusnya, perannya di mana. Nah, ini yang sebenarnya bisa menjadi masukan juga untuk ketika kita berkarya juga, bagian pemerintahnya di mana bisa lebih dijelaskan lagi. Kalau orang bicara ekraf, biasanya juga yang keluar adalah subsektor industri kreatif yang nomenklaturnya sekarang ada 17 nih.
ada aplikasi, arsitektur dan seterusnya. Tapi kalau kita lihat apapun itu karya aircraft kan pasti tidak hanya dari satu subsektor ini ya, pasti dia gabungan dari banyak hal. Misalkan saya sebut karya kreatif video mapping, itu kan karya aircraft yang paling mutakhir ya. Tapi dalam video mapping itu kan kalau kita lihat di sini butuh lebih dari satu subsektor. Dalam video mapping butuh ilmu-ilmu dari arsitektur, butuh keterampilan orang dari animasi, video, apapun itu dia gabungan dari banyak subsektor. Makanya yang di tengah ini, kalaupun kita mau membahas pengembangan aircraft, pasti basisnya nggak cuma pasti basisnya bukan berdasarkan si 17 ini, tapi sebenarnya ada ada 4 hal dalam hal ini: inovasi, teknologi, media, dan seni budaya, yang kalaupun ada karya ekonomi kreatif pasti dia merupakan dominasi dari salah satu atau lebih dari 4 hal ini. Jadi ini yang bisa kita jadikan biasanya kalau orang pelaku bisa kita jadikan sebagai basis pijakan untuk kalau kita mau mengembangkannya lebih lanjut, kita bisa ambil basis yang mana. Dan untuk stakeholdersnya, kalau dalam skala kota biasanya ya orang dulu punya di awal-awal kalau pengembangan ekonomi kreatif itu masih pemerintah, sektor swasta, dan lalu akademia gitu ya. Tapi sekarang sudah lebih berkembang lagi. Ini ada papernya soal ini dari ADBI, nanti akan keluar publikasinya akan keluar tahun ini, nanti bulan Maret. Jadi nanti akan bisa dilihat perkembangannya nih dari yang triple helix, quadruple, sampai yang sekarang penta, dan yang terakhir adalah hexahelix. Helix yang keenam adalah agregator, karena di sini kita bisa lihat terutama setelah pandemi ya, ada yang namanya institusi-institusi finansial, ada enabler, inkubator, akselerator, apapun itu yang sebenarnya dibutuhkan ketika 5 helix lain ini juga butuh disinergikan dalam tahapan ini. Jadi bahasannya hari ini yang sekarang akan disampaikan adalah sebenarnya kalau kita melihat atau mengembangkan aircraft dari sisi teknologi, sebenarnya apa saja yang bisa kita lakukan. Saya dulu waktu S2 di Eindhoven ya, salah satu pembimbing saya adalah dari teknologi manajemen. Beliau selalu mengingatkan bahwa teknologi itu jangan dikira cuma yang canggih-canggih, karena ada teknologi di makna sempit dan teknologi di makna yang lebih besar, yang sebenarnya sesederhana apapun benda itu adalah juga teknologi yang dipakai oleh manusia untuk memudahkan aktivitasnya keseharian. Jadi kita juga akan menganggap teknologi di sini sekarang lebih luas lagi, tidak hanya tentang digital. Ini sedikit perkenalan tentang ICCN, karena sebenarnya akan relevan juga kalau saya sebut bahwa memang kota-kota di Indonesia, kota dan kabupaten ini banyak sekali anak mudanya ya, dan biasanya mereka yang menggerakkan dinamika si daerahnya sendiri. Lalu sekitar berapa ya, mungkin tahun 2000-an awal sampai 2010-an gitu, anak-anak muda di wilayah-wilayah terutama yang penghasilannya itu dari misalkan hasil tambang gitu ya, atau hasil nebang pohon dan seterusnya, itu mereka sadar bahwa tidak selamanya mineral itu ada di situ. Mereka harus mencari tumpuan mata pencaharian lain yang tidak bergantung pada kekayaan alamnya aja, karena nanti akan ya habis ditambang, pohonnya juga nggak akan cepat tumbuh sesuai dengan kecepatan yang kita butuhkan penghasilannya dan seterusnya. Akhirnya mereka beralih ke mata pencaharian yang sebenarnya tidak lagi bersifat ekstraktif, tapi bersifat intersektif. Jadi sudah memakai ya tadi IP, memakai keterampilan dan ilmu-ilmu yang sebenarnya akhirnya berpusat pada intelektualnya manusia itu sendiri. Nah ini akhirnya ketika mereka membentuk komunitas itu, terbentuklah juga jejaring. Jadi dari Bandung, koneksi yang ke Malang, koneksi ke yang Medan dan seterusnya, kita melakukan program-program dan acara-acara juga yang terus biasanya dia berdampak ekonomi juga dan juga berdampak pada ruang kotanya sendiri, dan akhirnya kita menciptakan inovasi sosial yang sebenarnya memang awalnya dari kumpul-kumpul anak muda hore gitu ya, tapi kalau hore itu lalu kita terjemahkan ke aktivitas yang produktif dan terus nanti membuat perubahan, syukur-syukur bisa juga mempengaruhi kebijakan di daerahnya, itu yang sebenarnya terjadi sekarang. Sehingga apa yang tadi saya sebut ya, kalau ada 200-an lebih kota kabupaten yang sudah bergabung, kita pasti butuh sebuah framework atau kerangka kerja
ketika kita mau berkegiatan, pedomannya apa nih, atau kita bisa ngapain dulu. Nah, yang pertama yang di tengah ini yang tadi disampaikan ya, ada ekosistem ekonomi kreatif yang value chain-nya atau rantai nilainya itu memang ditandai dengan milestone-nya itu adalah dengan si elemen-elemen, 4 elemen ini. Kreator, karya, pasarnya, penggunanya, lalu R&D, balik lagi ke kreator. Ini terus berputar sebagai iterasi. Tapi kita juga tadi yang sebelah kanan, kita punya hexahelix stakeholders yang bisa kita sinergikan dalam kegiatan ekonomi kreatif. Lalu di sebelah kiri ini adalah sebenarnya 10 prinsip kota kreatif yang tadi saya sampaikan. Jadi ACCN bersepakat untuk punya 10 poin. Kalau memang saya mau menjadi kota kreatif, apa saja yang harus diperhatikan. Jadi kalau data lengkapnya ada di website. Tapi kalau misalkan mau dilihat, misalkan pertama, kota kreatif adalah kota yang compassionate, yang menghargai diversity dan seterusnya. Kalau kita petakan ke Sustainable Development Goals yang ada 17 poin itu, ada 4 pilar. People, Planet, Prosperity. Ini kan yang biasa didengar ya untuk pilar pembangunan berkelanjutan. Ada satu pilar lagi, Peace and Partnership, yang sekarang juga penting karena ini mengisyaratkan solidaritas tadi dan kolaborasi di setiap elemennya. Jadi setiap kota anggota ACCN, para pelakunya ini terus-menerus berusaha menerapkan 10 prinsip ini sedapat mungkin di kotanya. Kalau di sini kita lihat juga salah satu prinsipnya kan menghargai kreativitas, inovasi, kearifan lokal, dan sains dan teknologi juga. Selain juga heritage dan seterusnya. Ini semuanya akan berpengaruh pada cara kita mengelola komunitas kita sendiri dari daerah yang paling akrab dengan kita sampai ke impact-nya ke masyarakat yang lebih luas lagi. Jadi ini adalah framework ketika para anggota ACCN hendak melakukan programnya, dicek ulang pengaruhnya ada nggak nih ke heritage, pengaruhnya ada lagi nggak nih ke misalkan inklusivitas di daerahnya, apakah ada yang lain-lain. Selain ini pun kami punya ada namanya Cata Eka Dasa atau 11 jurus, sebenarnya 11 cara untuk menerapkan 10 prinsip ini. Jadi kalau misalkan sebuah daerah bilang kita mau jadi kota kreatif, ngapain duluan, apa dulu yang harus dilakukan ya. Nah, 11 jurus ini adalah menjadi pedoman itu. Bisa aja satu kota itu menerapkan misalkan 4 jurus aja dari 11 ya, tapi sesuai dengan kondisinya masing-masing. Karena mengingat ICCN ini kan dari 200-an kota kabupaten ini kondisinya beda-beda. Ada yang sangat urban seperti di mana saya berada sekarang di Bandung, tapi ada juga yang di kepulauan, ada yang di daerah pesisir dan seterusnya. Ini adalah 11 jurus yang saya sebut tadi. Jadi kalau mau menerapkan 10 prinsip kota kreatif, kita ngapain dulu? Kalau kita lihat di sini ada bagiannya komunitas yang orange, ada bagiannya pemerintah sebenarnya. Dari 11 ini, mau tidak mau yang namanya teknologi itu pasti akan terlibat ya. Kalau yang pertama, jurus pertama kita membentuk forum. Forum ini di setiap kota biasanya ada dengan sendirinya. Tapi lalu yang kedua ini komite ini biasanya dibentuk oleh kota kabupatennya untuk menjadi mitra pemerintah dalam menjalankan ekonomi kreatif. Lalu yang ketiga ini adalah ekosistem yang sebenarnya disebut di awal yang ada 4 elemen tadi. Yang nomor 3 ini adalah iterasi yang bisa dilakukan bersama dari Pemdanya maupun komunitasnya untuk bisa menerapkan intervensinya di mana nih, apakah kita mau intervensi di pasarnya atau apanya. Lalu ada nomor 4 adalah kompas, sebenarnya lebih ke navigasi pembangunan. Jadi kalau mau membuat sebuah terutama infrastruktur fisik ya baru, kita bisa sebenarnya mengacu dulu ke di daerah itu biasanya lifestyle-nya seperti apa, gayanya seperti apa, tradisinya gimana. Jadi kalaupun diberi sebuah fasilitas fisik, dia akan lebih ngerti juga sesuai dengan perilaku manusia di daerah tersebut. Karena kalau nggak misalkan gini, saya mau bikin misalkan Pemdanya mau bikin ada wilayah ruko gitu ya, rukonya ya akhirnya dia biasanya ngebangun yang sama aja kayak yang di Jakarta, sama aja yang kayak di Jogja dan seterusnya. Padahal mungkin dia bisa bikin toko itu sesuai dengan mindset warga lokalnya tentang sebenarnya pasar itu seperti apa, ruko itu seperti apa. Jadi disesuaikan juga bangunannya dengan kebiasaan yang ada di sana. Designation sebenarnya adalah workshop design thinking yang dilakukan bersama-sama dengan hexahelix stakeholders tadi untuk menghasilkan rekomendasi yang bisa dijadikan masukan bagi Pemdanya untuk melakukan ini. Ini kalau di Bandung sudah dilakukan setiap tahun sejak 2013.
dan hasilnya langsung ketika presentasi itu sudah harus langsung disaksikan oleh wali kotanya. Jadi langsung pilih nih, ini masuk ke dinas ini untuk dilakukan dan seterusnya. Jadi ini seperti musrembang tapi interaktif sifatnya. Nah, lalu yang tengah ini penting, indikator dan monitoring. Ketika kita punya kita tahu kita kreatif, tapi terus memang kata siapa gitu, memang datanya ada, terus apa yang dihitung, gimana kita bisa menghitung potensi itu dan seterusnya. Nah, kami di ACCN membuat simulasi Creativity Index. Jadi indeks ini kami sedang bikin dalam bentuk dashboard untuk membantu Pemda membuat keputusan-keputusan berdasarkan potensi aircraft itu real time. Jadi dia bisa lihat kalau misalkan oke, mau bikin festival atau mau bikin panggung, mau bikin apapun itu, nanti dimasukkan datanya, lalu nanti keluar peta wilayah tersebut, akan kelihatan kentalnya di mana nih, pelaku pada di mana, pasarnya pada di mana, dan seterusnya. Ini indeks sedang kita bangun. Lalu Creative Center yang biasa kita punya juga di beberapa daerah sudah ada. Strategi komunikasi dan narasi ini sebenarnya yang sering dilupakan oleh Pemda juga, kayak misalkan ada kebijakannya bagus gitu, cuma mengkomunikasikannya ke warga gimana. Nah, ini adalah ilmu-ilmu komunikasi kebijakan komunikasi politik juga yang sebenarnya kadang-kadang sering disingkirkan, abaikan dulu, dianggap nanti aja lah gitu ya. Tapi sebenarnya ini penting untuk bisa mengajak partisipasi dari seluruh warga dan seluruh yang berkepentingan. Nomor 9 jelas, ini city branding. Biasanya kota-kota itu punya nama-nama sendiri. Dulu kan kita tahu ya, kalau misalnya kota Bandung berhiber gitu. Terus ada kota-kota lain jangan punya slogan-slogan lain juga. Nah, tapi yang ini adalah branding yang sebenarnya disepakati oleh seluruh stakeholder di kota itu juga mengarah ke aircraft-nya. Jadi sebenarnya ini untuk menjalankan mengaktifasi apapun citra yang diterapkan pada si daerah tersebut. Caranya macam-macam dan ini juga butuh banyak pemikiran dari pelaku kreatif. Festival komunitas jelas, biasanya kota atau kabupaten tuh punya festivalnya sendiri, tapi kalau komunitas biasa juga membuat hal yang baru, akhirnya menjadi hal yang rutin yang bisa menjadi sarana showcase bagi para pelaku aircraft juga di kota kabupaten tersebut. Yang terakhir adalah ini wirausaha urban dan rural. Jadi menyambungkan potensi yang ada di wilayah urban dengan yang di rural dengan cara aircraft juga, nanti balik lagi menjadi forum tadi. Ini ada banyak contohnya juga dari ACCN, tapi kita bisa bahas lain kali. Nah, ini adalah yang dialami seluruh dunia waktu kita berpandemi kemarin ya, awal 2020. Kita semua dipaksa untuk pause dulu, berhenti, karena kita nggak tahu harus mau ngapain sih ke depannya. Kumpul nggak boleh, pergi-pergi nggak boleh, ketemuan orang aja nggak boleh, nanti risikonya benar-benar berat gitu ya. Akhirnya semua orang terpaksa diam dulu, tunggu, terus ketika sudah mulai ada jalan terbuka, sudah mulai boleh kumpul lagi dan seterusnya, ini kita siap nggak untuk menekan tombol play. Ketika kita mau playnya gimana supaya tetap aman, supaya juga tetap sehat, tapi tetap bisa produktif gitu. Karena kemarin ketika kita terpaksa pause kan seluruh kegiatan berhenti, baik pendidikan, apalagi transaksi niaga dan seterusnya. Jadi ketika kita mau playnya bisa gimana. Nah, balik lagi tentang ACCN kemarin tadi, ACCN ini ketika di awal-awal ya udah kita kan nggak tinggal diam ya, karena sebenarnya kita ada di tingkat grassroots yang sebenarnya lebih tahu kondisi di daerah kita masing-masing. Tapi waktu itu pemerintahnya memang seperti semua pemerintah di dunia, mereka harus siap dulu dengan data kalau mau membuat program untuk memberikan bantuan ke warga, supaya bantuannya kan tepat sasaran, jumlahnya juga tepat dan seterusnya. Nah, sambil menunggu pemerintahnya mempunyai program yang lebih valid, ACCN waktu itu bikin yang namanya Aksi Bersama Bantu Sesama. Jadi ada program yang terdiri dari 5 satgas. Ini kalau kita lihat di bawah nih, ada satgas rescue, damping, pulih, ajar dan seterusnya. Dan kita juga bekerja dalam tahapan yang di atas kita bisa lihat, mitigate, survive, recover, lalu kalau udah lebih baik lagi dari establish dan develop, lalu grow and sustain. Nah, kita sekarang mungkin sudah banyak iterasi ya, ada yang daerah yang sudah re-establish develop, ada daerah lagi yang sekarang masih harus recover dan seterusnya. Tapi dalam semua itu kita bikin 15 program yang sebenarnya kalau dari sisi aircraft ini, kalau dari awal sih jelas ya, rescue itu langsung tanggap lah ada yang butuh apa dan seterusnya. Tapi yang selebihnya adalah skill macam apa yang akan kita perlu ajak teman-teman pelaku aircraft untuk bisa dipakai di
tahap yang setelah grow and sustain kedepannya seperti apa. Jadi kalau kita lihat di sini di tahap yang mitigate survive ya, itu kan masih ada penggalangan dana, ada program pangan sehat, itu di mana komunitas kita karena kita terjejaringnya di sekian banyak tempat, kita lihat tempat mana yang petaninya nggak bisa jualan karena pasarnya tutup, tempat mana yang orangnya nggak bisa cari nafkah karena nggak ada lagi tempat mereka manggung atau apapun itu. Jadi contohnya misalkan di sini kita mengambil hasil bumi dari Cianjur, terus pendanaannya dari yang penggalangan dana itu ya, terus kita ada lelang dan sebagainya. Nah, kita beli dari petani ini, lalu kita salurkan ke pemain ondel-ondel waktu itu di Tangerang Selatan misalkan. Jadi dengan cara komunikasi di tingkat bawah gitu, kita bisa saling membantu juga. Juga teman-teman di Bali yang biasanya bikin arak itu terus mengalihkan ke pemurniannya itu menjadi materi ini alat cuci tangan itu loh, bahan cuci tangan. Jadi yang tadinya untuk diminum terus sekarang untuk jadi cuci tangan dan seterusnya. Jadi banyak sekali gerakan itu yang kita lakukan di awal-awal. Di tengah-tengah kita lakukan yang namanya kalau lihat di pojok kanan bawah kita bikin video, ada 8 kota kabupaten yang ikutan. Itu videonya sih video gitu, tapi dalam membuat video itu kan ada step-step di mana kita harus melatih juga teman-teman pelaku caranya editing musik, caranya editing video gambar, caranya syuting kameranya dan seterusnya. Sehingga disinilah kita mempunyai kesempatan untuk reskilling dan upskilling. Ketika kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi ya, pergi ke kantor nggak bisa, ke kampus nggak bisa, di rumah ngapain aja. Nah ini sebenarnya kita mereskilling dan mengupskilling kemampuan teman-teman untuk skill yang tetap relevan dipakai di masa depan nanti. Kurang lebih seperti itu yang dilakukan SCCM. Kalau lihat data Jawa Barat, memang selama pandemi ini kan ada yang sangat menurun ya produktivitasnya. Ada 80% SMI itu ada surplus sekian banyak. Lalu ada 14.000 sekian pelaku ekraf yang terdampak. Lalu ada 26% sekian bisnis kuliner yang harus merumahkan pegawainya. Ini tentu saja adalah bidang-bidang usaha yang sangat kental kebutuhannya atau dalam aktivitasnya itu sangat-sangat butuh interaksi langsung, sangat-sangat butuh cara-cara konvensional untuk menawarkan jasa dan barangnya. Jadi itu yang terdampak sangat berat, karena kalau mereka tidak segera bisa bertransisi atau tidak segera bisa menangkap peluang lain untuk bisa terus meneruskan bisnisnya, itu biasanya adalah yang tertinggal. Tapi kita juga lihat sebaliknya, ada usaha-usaha yang memang mengalami dampak positif, seperti misalkan e-commerce engagement, itu udah jelas 300% pasti lebih gitu ya. Jadi yang sudah bisa atau sudah terampil memanfaatkan e-commerce itu akan bisa tetap melaju. Stream of consumption jelas lebih juga ya, 8,9% di sini. Ketika orang ketemuannya akhirnya bisa lewat layar seperti yang kita lakukan seperti selama ini. Lalu ada logistik service, kirim-kirim barang dan seterusnya itu juga meningkat. Food delivery juga kita juga rasakan sendiri. Lalu juga ada kecenderungan orang yang memilih produk-produk yang sebenarnya punya konotasi wellness, well-being dan seterusnya. Di sini kan ada kegiatan kayak yoga, olahraga, produk-produk organik, produk-produk yang sehat, gaya hidup yang sehat. Sepeda juga dulu pernah kalau mau beli sepeda harus ngantri dulu 3 bulan gitu. Jadi orang akan ke arah sini. Jadi kalau kita lihat sebenarnya selama pandemi akhirnya kita bisa memetakan apa yang esensial yang dianggap orang tetap bisa menjadi bisnisnya. Ini semua tetap dengan bantuan teknologi juga. Ini saya ambil dari speech dari paparannya Charles Landry ketika dia bilang pandemik ini sebenarnya menghasilkan beberapa daya hidup yang lain juga akhirnya. Pertama, ada reduction of climate emission. Ini jelas kita lihat di awal pandemi, ketika mobil, pesawat terbang, semuanya di grounded gitu ya, langit jadi biru lagi, lautnya jadi bersih lagi, dan seterusnya. Ini kita lihat juga udah. Lalu, reassessing impact of culture and art. Ketika kita sudah tiba-tiba ya, nggak bisa lagi nonton rame-rame ke bioskop, nggak bisa lagi nonton konser musik. Ini sebenarnya yang tadinya dianggap yang tadinya bisnis hiburan itu dianggapnya cuma ya paling entertainment atau apapun itu, ternyata kalau nggak ada kegiatan yang tadinya kita anggap remeh itu ya orangnya stres juga. Akhirnya kan orang bicara tentang mental health dan seterusnya. Accelerating the digital turn, dari tadi juga sudah disebut bahwa oleh pembicara-pembicara yang sebelumnya, tadinya tuh orang-orang memang sudah pelan-pelan
beralih ke digital dan seterusnya. Tapi karena ada pandemi, semua orang tiba-tiba terpaksa harus ngerti, terpaksa harus pakai, terpaksa harus dapat akses uh, ke inilah semua yang berhubungan dengan internet, bandwidth dan apapun itu ada nggak ada nggak infrastrukturnya dan seterusnya. Shifting how we work and socialize jelas ya, kita harus mengubah cara kita bekerja dan bersosialisasi. Sekarang kan kepikiran kalau ternyata nggak usah ke kantor, beres deh kerjaan gitu. Tapi juga nggak ke kantor, aduh nggak ketemu teman-teman buat main, kayak kita ke kampus aja kan. Ke kampus biasanya kan bukan cuma buat kuliah, tapi mungkin mau ke unit lah, mau olahraga bareng lah, apapun itu. Live and lost in urban life. Jadi sebenarnya kalau terbiasa hidup di kota yang ramai gitu, secara rahasia tuh diam-diam kita kehilangan yang namanya macet di jalan mungkin. Kita kehilangan yang namanya ngantri tiket dan seterusnya. Jadi ini sudah tidak kita temui sekarang. Tapi ada dilema juga nih. Ada urgensi atau sebenarnya keadaan darurat yang sedang kita coba untuk pecahkan. Tapi kita harus balik lagi ke situ. Contohnya virtual communication. Yang tadinya kita bilang, udah jangan cuma nge-text aja, ngomong langsung dan seterusnya. Sekarang kan nggak bisa. Kan kalau kita mau komunikasi akhirnya ya nggak bisa lagi kita baca gestur di luar yang kita lihat di layar gitu. Akhirnya komunikasi menjadi terbatas lagi. Transportasi publik yang tadinya memang orang sudah mulai meninggalkan kendaraan pribadi, naik bis, naik kendaraan umum dan sebagainya, tiba-tiba karena ada pandemi ini ya nggak bisa lagi kan besok-besokan di bis dan seterusnya. Akhirnya balik lagi ke transportasi pribadi, motor, mobil, akhirnya bikin macet lagi ketika sudah dibuka nih batas-batas mobilitas. Dan jelas yang terakhir adalah kemasan ini, makanan yang sebenarnya dan barang-barang yang kita kirim ke rumah kan, karena kita nggak bisa ke pasar, kita nggak bisa ke toko, kita pesan barangnya lewat online dan akhirnya ya yang datang ke kita plus kemasannya yang harus kita buang, kita tumpuk nggak tahu kemana. Ini yang sebenarnya menjadi tantangan sekarang. Dan ini sebenarnya hanya bisa dipecahkan kalau memang kita juga menjadi atau punya mindset untuk tadi itu untuk keberlanjutan, sustainability dan yang akan ditampilkan sekarang sebenarnya contoh-contoh. Jadi ada kota-kota desain UNESCO yang apa sih yang mereka lakukan selama pandemi ini untuk mengatasi stresnya warganya mereka sendiri, tapi juga sambil terus mengembangkan yang namanya aircraft. Contohnya kalau yang di kiri ya nih Dundee itu ada di Scotland. Dundee ini memanfaatkan media sosial untuk menghibur warganya, kayak oke lah kita sekarang nggak usah gundet terus di masalah pandemi, tapi kita justru harus reimagining kota ini seharusnya seperti apa. Jadi warganya terus masukin teks, terus sama komite ekrafnya dibuat teks semacam ini. Jadi mereka bisa baca sendiri harapan-harapan warganya. Di Montreal mereka bikin bukan kompetisi tapi mereka mengundang desainer untuk bikin rethinking public space. Nanti kalau kita sudah bisa keluar rumah lagi dengan kondisi lebih aman, kayaknya furniture ruang publik seperti apa ya. Jadi banyak sekali warga, desainer dan seterusnya yang menghasilkan usulan-usulan ini. Desain Etienne juga karena kebanyakan di rumah aja, terus ngapain nih daripada stres bengong gitu, akhirnya mereka bilang oke, mari kita lihat banyak pola-pola desain furniture yang bisa kita buat sendiri dari kardus dan sebagainya. Ini juga dibagikan lewat internet, lewat email dan seterusnya. P.G. Long di Australia, manula itu kan yang paling lansia, itu paling rentan juga ya. Jadi ketika mereka sedih nggak ada yang bisa mengunjungin karena pandemi dan seterusnya, mereka akhirnya mengubah satu kontainer ini menjadi ruang tamu giliran gitu. Jadi dari elderly house, tempatnya orang-orang lansia tinggal, ini mereka bisa ketemu dengan tamunya lewat kondisi yang partisinya kaca ini, jadi aman. Jadi kayak masih bergaul aja tapi dengan kondisi terbatas supaya aman buat semuanya. Di Singapura desainernya ini banyak sekali bikin alat-alat, device, produk-produk yang sugestinya adalah nanti di masa setelah pandemi kita tetap harus berkondisi aman dan gimana. Dan mereka di sini kalau kita lihat di teksnya ya, mereka mendesain sekarang IP right-nya silakan dipakai aja karena kita lepas, supaya orang-orang makin bisa menciptakan produk yang memang sudah aman dan nyaman bagi semuanya juga. Jadi di sini adalah kuncinya di mana desain tadi berperan dan dia bisa mengatasi kondisi-kondisi pasca pandemi ini. Di Kaunas ini dilakukan kan orang harus pada tinggal di apartemen ini ya, terus mereka daripada stres juga yang biasanya pergi ke teater, pergi ke konser musik dan seterusnya,
konsernya sekarang yang datang ke mereka. Jadi di sini ada YouTube-nya, uh, bilangnya Culture to the Courtyards, karena mereka bawa macam-macam ke sana, ada musik, ada teater, ada menari dan seterusnya. Orang-orang nontonnya tetap dari apartemennya sendiri. Jadi ini waktu itu yang dilakukan ketika uh, restriksinya masih kencang. Nah, ini Helsinki yang canggih nih. Jadi kalau tidak dalam kondisi pandemi, biasanya tuh mereka di awal musim semi itu ada konser yang biasanya dihadiri oleh sekotaan gitu ya. Jadi kalau kita lihat yang kanan bawah tuh sebenarnya itu adalah daerah lapang di mana ada balai kota. Tapi karena orangnya harus di rumah aja semua, akhirnya mereka bikin avatar. Itu kalau kita lihat di atas tuh ada yang layar hijau tuh ya. Jadi masing-masing bikin avatarnya sendiri. Yang hadir ke balai kota adalah avatarnya itu. Jadi kita lihat yang kiri kanan atas itu ada segitiga itu sebenarnya pointing di mana orang-orang itu pada datang. Terus yang bawah ini itu bukan orang beneran, itu adalah avatarnya dia yang sedang menghadiri konser tadi itu. Terus ternyata berhasil, jadi sekota mereka bisa hadir di sana. Tapi ini hanya bisa dimungkinkan kalau mereka punya akses yang sama terhadap teknologi. Mereka punya pengetahuan yang sama terhadap cara memakai teknologi yang ada di tangan mereka. Mereka juga punya kepedulian yang sama terhadap event yang memang sedang dilakukan ini. Jadi kebersamaan itu akhirnya dimungkinkan dengan cara ini. Terus mereka ulang lagi bulan Juli tuh juga ternyata ada hari besar di Helsinki yang mereka akhirnya keluar lagi, harusnya ke balai kota, cuman waktu itu masih belum boleh ya. Jadi mereka lakukan lagi secara virtual seperti ini. Yang sebelah kiri itu yang ada konser, ada beruang dan seterusnya itu mereka hadir di sana dengan cara virtual tadi. Jadi ini cara mereka menghadapi masa pandemi kemarin. Seterusnya gimana dan di Indonesia gimana? Nah kalau kita biasanya akhirnya kita kan mikirnya ya yang punya R&D biasanya kan kampus atau komunitas yang memang ke arah sana gitu. Ini adalah beberapa adalah hasil riset di ITB, tapi juga ada yang dari komunitas dan dari teman-teman pengusaha di Bandung. Jadi misalkan untuk yang sebelah kiri ya, ada bahan-bahan kalau kita mikir tadi sampahnya numpuk, kalau kita bikin produk lagi adalah sebenarnya nanti jadinya kemana nih, ke landfill aja atau kita harus motong sapi lagi untuk cari kulitnya dan seterusnya. Akhirnya ada nih salah satunya Mycotech, mereka bikin vegan leather, mungkin pernah dengar juga. Jadi benda serupa kulit ini tidak dari hewan, tapi sebenarnya dari cara mereka treatment media tanam jamur. Jadi akhirnya bisa bikin produk-produk kayak dompet, sepatu, strap jam tangan, tas dan seterusnya. Lalu yang pelepah pisang ini juga ada mahasiswa di desain produk. Di daerahnya tuh banyak sekali pelepah pinang karena ada perkebunannya, dan akhirnya ini diapain? Kalau akhirnya dibikin semacam mesin press, bisa jadi wadah-wadah, piring-piring dan sebagainya yang kalau sekali pakai pun dia bisa degradable di tanah. Jadi ini bekerja sama tentu saja ya dengan akhirnya tujuannya sih sebenarnya untuk menggantikan bahan-bahan styrofoam yang ada di PKL dan seterusnya, karena lagi-lagi ini urusannya ke lingkungan, kalau kita nggak bisa mengurus lagi nanti parah gitu. Yang Tahura Juanda ini sebenarnya proposal untuk memperlihatkan pariwisata masa depan itu seperti apa. Jadi kita tetap menawarkan experience, tapi di sini kalau pernah dengar ya 9 Matahari namanya. 9 Matahari itu banyak sekali punya prestasi di soal video mapping. Dia bekerja sama dengan The Lodge Tamanjaya dan juga pemerintah Kabupaten Bandung untuk mengelola sebagian kecil dari Taman Hutan Rakyat Juanda, di mana dia bikin satu narasi, jadi kayak kita jalan di negeri dongeng gitu, tapi di setiap titiknya tuh ada intervensi proyeksi makhluk-makhluk fantasi ini, tapi dalam cerita tentang fungsinya hutan untuk si kota, fungsinya hutan sebagai serapan air dan sebagainya, tapi dalam narasi ini. Ini kan semuanya syarat dengan ekonomi kreatif yang sebenarnya segala skill di sini diperlukan. Ada storytelling, ada desain, tentu saja animasi dan sebagainya itu pasti dipakai di sini. Kalau ada yang pernah mungkin ke Tahura Juanda ke hutan menyala ini pengalamannya sangat-sangat berbeda, apalagi kalau ke sana sekarang mereka bikin paket-paket misalkan forest dining dan seterusnya untuk enhancing experience tadi. Pasca pandemi mereka perhatikan dengan cara kalau jalan di sana pun orang harus berjarak gitu, jadi nggak bergerombol.
Terus mereka juga secara inklusif mengajak para pemuda lokal untuk jadi, mereka istilahnya sih sahabat hutan ya. Jadi mereka jadi guide untuk para tamu yang datang ke sana. Mereka dapat penghasilan juga dari situ. Belum lagi merchandising dan seterusnya. Yang paling kanan ini seperti biasa kalau di ITB kita memanfaatkan campuran skill antara yang desain, terus ada yang instrumentasi medis, ada mekanika dan seterusnya, untuk membuat alat-alat yang memang kita pakai local resources. Ini upaya dari teman-teman ekraf yang ada di berbagai segmen ya, ada yang komunitas, ada yang perusahaan, ada yang kampus dan seterusnya. Sementara dari pemerintah sendiri, mereka kan juga ini Kemenkop UKM itu punya aset namanya SMESCO, yang mungkin pernah lihat di Jakarta gedungnya yang kubah gitu ya. Ini sudah sangat mengakselerasi berbagai kemungkinan UKM yang terjadi masa depan. Nah sekarang di basementnya SMESCO itu ada namanya SMESCO Labo, jadi laboratorium di mana mereka mengembangkan 4 tema ini. Jadi ada future mobility, future craft, future fashion, future food. Di masa depan skenario-nya seperti apa sih kalau kita mau melanjutkan yang namanya mobilitas? Apakah dengan kendaraan listrik aja atau ada alat transportasi lain untuk logistik, apapun itu dibuat prototipenya di basement tadi. Nah ini kan juga butuh pasti keterampilan, banyak sekali keterampilan dan pengetahuan baru, butuh teknologi yang memang bisa kita tangani sendiri, butuh juga yang bisa kita nanti bisa manfaatkan secara inklusif juga. Jadi apapun teknologinya, digital maupun yang lain, seharusnya bisa menjadi penyambung antara kebutuhan yang tadi di peta awal yang saya sampaikan dengan disparity yang kesenjangan yang sangat luas itu, harusnya teknologinya bisa menyambungkan ini. Juga ketika kita bicara fashion, kita bicara craft, masa depan craftnya seperti apa, ada nilai tambah tuh dari mana dan seterusnya. Juga soal makanan, ketahanan pangan dan seterusnya, ini seharusnya bisa lebih diperhatikan. Jadi hal-hal ini adalah sebenarnya yang sangat menjadi khasnya Indonesia. Coba lihat kalau di mana-mana ya, kota kabupaten manapun kalau ditanya industri aircraft sektor mana yang paling menonjol, pasti semua orang jawabnya 3 hal ini, craft, fashion, sama kuliner, pasti ada di semua daerah. Jadi kalaupun mau kita kembangkan nilai tambahnya, ya harus disisipi dengan keterampilan tadi, desain, teknologi, keterampilan dengan bisnis model mungkin yang lebih baru dan seterusnya, supaya ya tadi daya saingnya meningkat, terus daya value chain-nya juga bisa kita tingkatkan juga. Mungkin ini dekat-dekat terakhir, karena ketika kita sudah punya berbagai contoh tadi, kita punya berbagai best practice, kita sudah mensimulasikan berbagai hal, ini adalah paper atau policy recommendation, rekomendasi kebijakan yang disampaikan di Urban 20 di Riyadh tahun 2020 kemarin di acara G20, yang sekarang Indonesia kan sedang jadi tuan rumah G20 ya, tapi 2 tahun lalu tuan rumahnya adalah di Riyadh. Jadi ini adalah argumen ketika kita bilang bahwa ekonomi kreatif ini adalah adalah sektor yang membuka paling banyak lapangan kerja secara inklusif untuk semuanya. Jadi kalau kita lihat ini, karena paper ini judulnya Inclusive Creative Economy and the Future of Work. Jadi masa depan pekerjaan yang mempedulikan tenaga kerja muda, teknologi dan sebagainya, ini terbuka luas di bidang ekonomi kreatif, dari tidak hanya 17 subsektor tadi ya, tapi kita lihat ada service design, ada produk and service di bidang seni dan seterusnya. Manusianya sendiri, pekerjanya itu, sumber dayanya, kreatornya dan sebagainya, ini kan manusia biru itu yang sedang berusaha mencapai SDG sebenarnya, namun harus terjaga dulu dengan yang namanya COVID. Nanti mungkin ada tantangan-tantangan lain, tapi paling tidak ketika dia berusaha mencapai atau menciptakan pekerjaan baru tadi, pasti mau tidak mau harus melewati teknologi yang kalau kita lihat di sini ada elemen-elemen yang sebenarnya mendukung penerapannya tadi seperti apa, kebijakannya untuk membuka penerapan teknologi tadi seperti apa dan seterusnya. Ini kalau mau dibaca lengkapnya ada linknya di sini, bisa diakses juga. Lalu tahun berikutnya 2021, tahun lalu G20-nya dituan rumahi oleh Italia, dan ini ada kebijakan rekomendasi kebijakan lagi yang berjudul Creative Economy 2030, Inclusive and Resilient Creative Economy for Sustainable Development and Recovery. Di sini sebenarnya ada 3 poin pertama, yaitu terutama penyelarasan standar, protokol, definisi, karena sebenarnya
Kalau kita bicara aircraft, di benak manusia itu kan beda-beda ya isinya, ada yang definisinya hanya tentang hiburan, ada yang tentang apa, padahal dia adalah sebuah bisnis yang punya masa depan yang terbuka luas gitu. Pemahaman terhadap sektor kreatif ini harus diperbaiki dulu. Dan kita harus juga mulai mengarah lagi ke IT, pekerja informal yang sebenarnya terutama di Indonesia dan negara-negara yang padat penduduk, biasanya yang namanya sektor informal itu menjadi salah satu basis utama pendukung untuk sektor ekonomi kreatif yang lebih formal. Jadi ya misalkan ya kasar-kasarnya lah ya, saya punya brand distro, saya punya desain kaos, saya mau produksi kaos. Yang nyablon kaos itu kan belum tentu semuanya punya misalkan izin kerja sebagai penyablon atau nggak punya sertifikasi sebagai penyablon profesional kayak gitu-gitu. Jadi mungkin beberapa hal terjemahan informal ini di setiap negara beda-beda. Ada yang terjemahannya adalah freelance worker, ada yang terjemahannya adalah yang nggak bayar pajak lah apapun itu. Nah kita harus benahi itu supaya mereka juga bisa masuk ke dalam skema di mana mereka juga bisa memperoleh jaminan sosial dan seterusnya. Promosi literasi digital ini yang terutama yang paling banyak dibahas juga, dan di G20 Indonesia sekarang ini kan menjadi salah satu isu prioritas selain health dan selain energi. Jadi di sini tentu saja yang dibutuhkan adalah akses infrastruktur, generasi muda dan lapangan kerja, isu-isunya akan beralih ke sana, termasuk ke konten-konten jaminan terhadap konten-konten geografis, konten-konten kreatif, yang sekarang kita sering dengar konten creator apapun itu, ini juga harus dipedulikan. Terutama kebijakan dan regulasinya juga untuk mempermudah agar tenaga kerja di bidang-bidang tadi itu ya bisa lebih terjamin, bisa lebih punya skema yang juga solid untuk bisa menyampaikan produk-produknya ke pemakainya. Lalu yang terakhir adalah pengakuan terhadap pentingnya budaya. Ini terutama di negara-negara yang juga masih syarat dengan keberagaman budaya seperti Indonesia nih ya. Jadi kita di sini bicara soal ekonomi dan masyarakat inklusif, hak untuk berpartisipasi sepenuhnya, mengekspresikan diri budayanya dalam sebuah ruang dan seterusnya. Akhirnya ini semuanya berada dalam konteks pembangunan yang berpihak pada manusia tadi. Jadi kalau ini soal ekonomi kreatif dengan teknologi yang juga saja meskipun tidak terucapkan dengan eksplisit, dia pasti embedded di setiap langkah-langkah dan upaya itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sekarang. Mungkin kita akan lebih ngobrol nanti di sesi diskusi ya. Terima kasih.